Untuk apa kau melakukan itu, Archana? Kau pikir kami sudah gila, hanya berdiam diri saja? Apa kau pikir Manaf tidak akan melakukan yang kau lakukan? Ayah atau paman tidak akan melakukannya. Tidak usah mereka. Apa ibu sendiri tidak akan memberikan balasan pada Nyonya Rasika? Tapi mereka semua hanya diam saja untuk kebaikan Vandita. Aku tahu ibu telah dihina habis-habisan di sana. Tapi apakah ini cara yang tepat untuk menghentikannya? Kau mengatakan banyak hal pada Nyonya Rasika. Kira-kira balasan apa yang akan diberikan pada Vandita saat ini? Kau telah menghancurkan hidup kami, Archana. Sekarang jangan hancurkan hidup Vandita. Aku mohon. Kau benar, Sravani. Archana tidak seharusnya melakukan itu semua. Kau yang seharusnya melakukan itu semua. Kau akan menjadi menantu di keluarga ini. Archana bukan bagian dari keluarga ini. Bagaimana bisa kau tahan melihat mertuamu dihina seperti itu? Tapi ibu, Aku tidak akan mengatakan apapun. Kau tidak melakukannya, itu pilihanmu, caramu berpikir. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Tapi apa yang Archana lakukan sama sekali tidak salah. Kau tidak boleh bicara apapun padanya. Apa kau tidak ingat? Kalau Manaf dan aku mengambil satu langkah saja, kau akan kehilangan posisimu sebagai ketua organisasi. Jangan paksa kami untuk bersatu dan melakukan sesuatu. Itu bisa berakibat buruk untukmu. Ingat itu baik-baik, Bibi. Setiap kali kau melewati batas, aku yang akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Aku ingin membuat pertunjukan yang menarik untuk Savita. Tapi karena sikap Archana, aku sendiri yang menjadi tontonan. Dia menghinaku di hadapan banyak orang. Archana sudah mempermalukanku. Tapi Archana, aku tidak akan menerima kekalahan semudah itu. Kau akan membayar semua yang kau katakan dengan bunga. Kau harus membayar mahal atas semua kelancanganmu ini, Archana. Sangat menyenangkan saat ibumu menari. Sangat menyenangkan. Tapi dia berhenti di tengah jalan. Dia merusak semua kesenanganku. Apa yang dia tinggalkan? Kau harus menyelesaikannya. Menarilah. Menarilah! jangan dekati aku. Atau aku akan bunuh diri. Aku bersumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku akan bunuh diri. Aku sudah pernah mencoba bunuh diri sekali.
Jadi dengarkan aku baik-baik, pergi sana. Aku tidak mau. Dan setelah menikah denganmu, aku mau mati setiap saat. Aku sungguh-sungguh, tapi pikirkan tentang dirimu. Apa jadinya dirimu? Polisi tidak akan memaafkanmu. Kau, kau. Terserah. Bagaimana perasaan ibunya Kakak Manaf? Dia sudah dipermalukan seperti itu di hadapan banyak orang, Bu. Dia tampak sangat tidak berdaya. Tetapi demi putrinya, dia bersedia memakai gelang kaki itu. Seorang ibu bisa melakukan apapun untuk putrinya. Kehormatan atau rasa malu tidak sebanding dengan semua itu, Faisali. Hari ini, aku melihat diriku dalam diri Nyonya Safita. Cara Archana menggenggam tangannya dan membawanya pergi. Dia seperti putri kandung Nyonya Safita. Ayo, sekarang sudah malam. Kalian berdua harus tidur. Sulochana, besok kita harus pergi ke rumah Manaf dengan undangan pernikahan Farsa. Menurutku, kita hubungi mereka dan bicara pada Nyonya Safita. Kita akan pergi hanya jika dia mengizinkan. Jika tidak, kita akan kirim kartu undangannya melalui orang lain. Ya, baiklah. Archana, kau harus pergi, Archana. Kau harus pergi. Aku mohon kepadamu, Archana. Jangan coba merubah kebencianku menjadi cinta kepadamu. Bagaimana aku mengatakannya? Membencimu adalah alasanku untuk terus melanjutkan hidup. Walaupun aku ingin, aku tidak bisa menyayangimu. Jangan membuat aku mencintaimu, Archana. Jangan. Ayo kita berangkat. Iya, tapi kita harus menghubungi rumah Manaf sebelum kita tiba di sana, bukan begitu? Kau sendiri yang sudah bilang kemarin malam, kan? Archana tidak boleh mendapatkan masalah. Ini, bicaralah. Halo? Halo Nyonya Safita, ini dengan Sulochana. Ya, ada apa? Boleh kami datang ke rumahmu untuk membawakan undangan? Untuk pernikahannya Farsa. Baiklah, datang saja. Terima kasih banyak. Tadi dia sudah memberi izin, kita bisa pergi. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kita mulai dari rumah Manaf. Lagi pula ada hal yang ingin kubicarakan. Ayo. Ayo. Bisnya sudah hampir datang, ayo. Manaf, Tuan Gupta itu pengacara yang sangat hebat di kota ini. Dan dia juga seorang konsultan properti. Kita akan bicara dengannya mengenai masalah bengkelmu. Dia pasti bisa menemukan solusinya. Kakak, Ya? aku akan ikut dengan kalian berdua. Baiklah, ayo. Ya, ayo. Salam. Salam. Salam Safita. Silakan masuk.
Silakan duduk. Archana sayang, ayo kemari. Lihatlah orang tuamu datang. Ibu, Ayah. Kau lihat apa? Ayo sana. Aku sudah memanggil mereka. Ayah, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sravani, bagaimana kabarmu sayang? Apa kau sehat? Ibu, duduklah. Akan aku buatkan teh. Archana, kita bisa minum lain kali. Hari ini, aku ingin bicara dengan Nyonya Savita. Dan itu urusan pribadi. Kakak Sulocana, sebelum kau mengatakan apapun, aku ingin memberitahumu satu hal. Atas apa yang terjadi kepada kita di pesta kemarin. Jika kau datang untuk menyampaikan rasa simpatimu, itu sama sekali tidak perlu. Tidak, Nyonya Savita. Aku tidak mau membahas masalah itu. Aku datang kemari untuk meminta sesuatu darimu. Katakan. Kau tahu pernikahan Farsha akan digelar 5 hari lagi dari sekarang. Sebagai kakak tertua, Archana harus hadir. Tapi aku ingin Manaf juga hadir bersama dengannya. Maksudku, selama 5 hari itu, jika kau izinkan, Manaf bisa datang ke rumah kami. Nyonya Savita, 1 bulan dari sekarang Archana dan Manaf akan bercerai. Ini acara terakhir di keluarga kami, di mana putramu masih jadi menantu kami. Itu sebabnya kami harapkan dia bisa ikut bagian dalam acara ini. Ini adalah permintaan terakhirku padamu. Setelah ini tidak ada permintaan apapun. Dan mungkin aku tidak bisa meminta apapun lagi. Mulai besok, untuk 5 hari ke depan, Manaf akan tinggal di rumah Archana. Farsha akan menikah 5 hari lagi. Dan selama 5 hari itu, Manaf akan bersama Archana, bersama berpartisipasi dalam semua ritual. Itu akan menjadi acara terakhirnya di rumah itu sebagai menantu laki-laki. Dan kakak Sulocana ingin kau tinggal di sana, di rumah mereka sebagai anggota keluarga mereka. Aku merasa tidak ada salahnya dengan itu. Dan mengenai keinginanku, aku tidak terlalu senang harus mengambil keputusan ini. Tapi meskipun demikian, Manaf tetap akan melaksanakan tugas terakhirnya. Terutama ini untuk membalas bantuan Archana.
Nyonya Safita, aku tidak akan berterima kasih padamu. Kebaikanmu tidak bisa dibalas dengan rasa terima kasih saja. Aku hanya akan bilang bahwa aku sangat berhutang budi padamu. Wah, bagus. Kenapa kita tidak makan manisan untuk merayakan ini? Tidak, Tuan Damodar. Itu sama sekali tidak perlu. Sudah cukup bagi kami kakak Safita memberi izin kepada Manaf. Dan masih banyak keluarga yang harus kami datangi. Jika menantu datang, akan semakin meriah rumah kami, kan? Berikan pada kakak. Salam. Iya. Putri kami Farsa akan menikah. Dan kau harus hadir di pernikahan ini, tentu saja bersama dengan seluruh keluarga. Kumohon kalian harus hadir. Iya, Pak Manohar. Kami semua pasti akan menghadiri pernikahan itu. Kalau begitu, baiklah, kami akan pamit. Kita pergi. Iya. Archana, cepat pulang ya. Banyak yang harus dipersiapkan di pernikahan ini. Dan ada beberapa tugas yang tidak bisa selesai tanpamu, Archana. Aku pamit dulu. Mari. Hei Raju, hari ini Iya. hari libur kan? Iya benar. Apa yang kau pikirkan, Damodar? Keadaan sudah mulai berubah. Ini harus terjadi cepat atau lambat. Kebaikan Archana mulai menunjukkan hasilnya. Dan Safita mulai menyadari kebaikan Archana. Saat ini dia menyadari kebaikan Archana. Aku hanya punya satu permintaan kepada Dewa Ganesha. Dia akan memberikan Safita pikiran yang baik. Dan Safita akan menyediakan tempat untuk Archana dalam hatinya dan di rumah ini untuk selama-lamanya. Srafani, aku tahu. Kau marah dengan kata-kata ibu. Tapi sebelum kau jawab, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku pergi ke acara pernikahan Farsa hanya sebagai tugasku. Archana, masuklah. Manaf, aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, tepat 22 hari setelah hari ini, hubunganmu denganku akan diresmikan. Dan Manaf, lagi pula, jika ibu tidak punya masalah kau pergi ke sana, siapa aku yang bisa menghentikanmu? Srafani, kau akan menikah denganku. Keinginanmu sangat penting untukku. Manaf, aku tidak pernah berniat untuk melukaimu. Pergilah, pergi dengan Archana dan lakukan tugasmu itu. Aku akan menunggumu di sini. Archana, apa boleh aku menelpon Manaf setiap hari selama 5 hari itu? Kenapa tidak? Aku tidak keberatan kalau kau tinggal bersama Manaf di rumahku selama 5 hari. Srafani, aku pernah bilang padamu, aku tidak akan hadir di antara kalian. Aku mendukung kalian berdua.
Tunggu, Archana. Aku sama sekali tidak lemah. Aku punya keyakinan dalam cintaku. Lebih dari cinta yang kau miliki, Archana. Jika 5 hari ini akan benar-benar menguji cintaku, maka itu akan terjadi. Sravani, setelah 5 hari ujianmu akan segera berakhir. Tapi setelah 5 hari ini berakhir, ujianku baru akan dimulai. Dan ini akan terjadi seumur hidupku. Iya Kakak Magan, semua barangnya ada di sini. Tapi kau belum mengirim tagihannya kan? Iya, aku setuju. Kau benar, kita sudah kenal sejak lama. Tapi bagaimanapun, bisnis adalah bisnis, benar kan? Tolong, segera kirim tagihannya ya. Baiklah. Ibu, Ayah, kalian sudah kembali. Apa semua undangannya Iya. sudah dibagikan? Iya ya. Ayah sudah membagikan semua undangannya. Ayah, apa Ayah pergi ke Baiklah. tempat kakak? Apa ada masalah? Maksudku, apa yang dikatakan Bibi Safita? Dia tidak bilang apapun. Kalau kau dengar yang dia bilang, maka kau akan menarik kegirangan. Maksudnya? Maksudnya, dia memberi izin Manaf untuk pulang bersama Archana untuk ikut berpartisipasi di pernikahanmu. Benarkah? Benar kamu? Ibu tidak menyangka, Vinod. Tapi Nyonya Safita menerima permintaan ibu. Ibu melakukan ini untuk Archana. Dia akan menghabiskan hidupnya dengan kebahagiaan yang sekecil ini. Ibu berdoa agar Dewa Ganesha memberi keajaiban. Agar Manaf bisa menjadi menantu di keluarga kita. Dengan cara ini, berbagi kebahagiaan. Hmm. Sedang apa, Manju? Tunggulah, Ayah akan segera kembali. Manju, tinggalkan ini. Kenapa kau melakukan ini semua? Kau tidak boleh bekerja dalam kondisi seperti ini. Kau harus istirahat. Kalau sekarang terlalu capek, bagaimana dengan pernikahannya Farsha? Bilang pada ibu, apa kau sudah minum susu? Ibu tidak suka kalau dia begitu. Kalau ibu tidak mengawasinya, dia menjadi sangat ceroboh. Ayo, ambil ini dan keluar. Kakak ipar ibu benar. Biar kami yang ngurus semua ini. Kau keluarlah. Dan sekarang, tolong buat ibumu ini mengerti. Ayo keluar. Duduk di sini dan istirahatlah. Biar kami yang selesaikan. Kakak ipar, kau tahu, terkadang aku sangat iri kepadamu. Melihat cara ibu mertuamu merawatmu, aku hanya bisa berdoa pada Dewa Ganesha, semoga ibu mertuaku akan merawatku seperti itu juga. Tidak ada pertanyaan tentang itu, Nyonya Kamat. Pramod harus menyadari kekuatan dari asosiasi perempuan ini. Dan dia akan berpikir 100 kali sebelum dia memukul istrinya lagi. Ibu. Aku akan melakukan apapun yang ibu katakan. Aku bahagia dengan kondisi apapun. Tapi ibu, aku mohon, jangan biarkan Ajit mendekatiku, Bu. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak tahan dengan siksaannya. Aku tahu ibu sudah membela banyak wanita. Jadi aku mohon, hari ini menantu ibu memohon untuk menjauhkan dia dariku, Bu. Aku mohon bantuan ibu. Aku mohon, Bu. Aku mohon. Baiklah, Vandita.
Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan bicara dengan Ajit. Ajit, mulai hari ini Vandita tidak akan tidur di kamarmu. Ajit, apa kau harus membuat pernikahanmu tidak terkendali? Lalu kenapa kau mencoba membangun hubungan dengan Vandita? Kenapa kau memaksa dirimu sebagai suami? Itu akan menciptakan banyak masalah. Dengar ibu, kau tidak boleh membuat seseorang sangat takut. Itu bisa membuatnya jadi tidak takut lagi. Jika itu sampai terjadi, gadis itu bisa menjadi ancaman bagi kita berdua. Jadi berhati-hatilah. Baiklah, kalau itu memang maunya ibu. Lagi pula aku tidak bersemangat menghabiskan malam bersamanya. Banyak perempuan yang lebih baik darinya dalam hidupku. Ibu, ibu. Iya, ibu sudah bicara pada Ajit. Kau tidak perlu tidur dengannya. Jadi kau bisa tidur di lorong. Archana, ambilkan ayah teh saya. Baik, Ayah. Manaf, tolong ibu nak. Baik, Bu. Hubungi Vandita dan tanya apa dia sudah makan atau belum. Ibu, aku... Anakku, dengarkan ibu. Kau tahu sendiri kan, adikmu itu kadang tidak makan kecuali ada orang yang memaksanya, nak. Kalau di sana siapa yang melakukan itu? Vandita nanti bisa kelaparan. Ibu mohon, nak. Ibu, Ayolah. sekarang Vandita sangat bertanggung jawab. Dia akan makan dan mengurus keluarganya juga. Jangan khawatir, Bu. Dengar, Manaf, dengarkan ibu, nak. Telepon dia. Ayolah, telepon dia. Ibu tidak tahu bagaimana Ajit dan ibunya. Kalau aku telepon sekarang, aku rasa tidak baik, Bu. Aku berjanji, ibu akan bicara dengannya besok pagi. Katakan, nak. Apakah anak perempuan menjadi orang asing pada orang tuanya setelah menikah? Hah? Apakah kita harus berpikir ribuan kali sebelum menghubunginya? Begitu? Aku ingin tahu bagaimana keadaan Vandita. Biarkan saja Savita. Sudah begitu jalannya. Kita tidak bisa merubah hal itu, kan? Tapi hari ini aku merasa sangat senang. Aku suka dengan keputusan yang kau ambil pada hari ini, Savita. Seperti seorang ibu mertua yang baik, kau berikan izin pada Archana dan Manaf untuk pergi ke pernikahannya Farsa. Jangan coba menyanjungku setingkat dengan dewa. Aku tidak melakukan ini untuk siapapun. Aku hanya ingin membalas kebaikannya saja. Aku tidak akan bisa membalasnya seumur hidupku. Ibu, aku tidak akan pergi. Kenapa kau harus menolaknya? Kenapa kau selalu saja menentangku? Ibu, aku tidak menentang ibu. Aku hanya menghormati syarat yang ibu berikan, itu saja. Itu sebabnya. Itu sebabnya aku sangat membencinya. Dia selalu saja menjawab semua perkataanku. Dan dia ingin membebaniku dengan hutang budi. Seorang anak tidak pernah berhutang budi pada ibunya. Hei, kau ini bukan anakku. Tapi ibu adalah ibuku. Aku menganggap ibu sebagai ibuku. Dan bukan hanya hari ini. Tapi akan terus menganggapnya seperti itu. Kau belum tidur, Archana? Belum. Aku tidak bisa tidur. Aku juga sama, Archana. Apapun keputusan yang kau ambil sampai hari ini, walaupun ada beberapa orang berpikir itu benar,
atau salah, tapi aku selalu menghormati keputusanmu. Karena aku tahu kau tidak akan pernah salah. Mungkin hari ini kau juga tidak salah. Tapi aku tidak bisa memahami alasan keputusanmu ini. Kau tidak mau pergi ke pernikahan Farsa. Dan itu setelah ibu memberimu izin. Kenapa? Untuk ibu. Untuk ibumu dan ibuku. Manaf, setelah apa yang terjadi pada Vandita, ibu mengalami kesedihan yang sangat dalam. Dia tidak pernah menunjukkan itu kepada siapapun. Tapi aku bisa merasakan kesedihan di matanya dan dari caranya bicara. Dia belum bisa menerima ini semua, Manaf. Dia membutuhkan dukungan. Dan aku tetap di sini untuk memberinya dukungan. Mungkin dia tidak menganggapku sebagai anaknya. Tapi aku menganggapnya sebagai ibuku. Dan tidak ada anak yang bisa meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti ini, Manaf. Aku mengerti bagaimana rasanya sendirian di tengah-tengah kerumunan, Manaf. Itu sebabnya aku ingin menyelamatkan ibu dari kesendirian ini dan tidak ada maksud lain. Kenapa kau melakukan ini? Siapa yang akan mengurus ini? Setelah 22 hari, siapa? Apa yang kau dapatkan dengan semua ini? Kenapa aku hadir di acara pertunangan Farsya? Hari ini kau menerima penghinaan yang sangat parah. Kenapa kau ingin menghadiri pernikahan Farsya setelah itu semua? Katakan, Manaf, apa yang kau dapatkan dengan semua itu? Melakukan sesuatu untuk orang lain, lalu mengharapkan sesuatu sebagai balasannya bisnis. Tapi kita tidak melakukan bisnis apapun, Manaf. Yang aku butuhkan adalah kita saling mencintai. Untuk itu, kenapa, apa, bagaimana? Semua pertanyaan itu tidak ada artinya. Dan mengenai persiapan acara pernikahan Farsya, ada banyak orang di sana yang bisa membantu menyelesaikan persiapan pernikahannya. Kalau aku tidak pergi ke sana, maka tidak akan ada bedanya, Manaf. Aku mohon, Manaf, jangan memintaku untuk pergi ke sana. Aku tidak ingin pergi. Ayah, Hmm. tehnya. Oh. Hmm. Archana, keputusanmu itu kurang tepat, nak. Kenapa kau tidak mau pergi ke acara pernikahan adikmu sendiri? Ayah Archana melakukan hal yang benar. Aku mendukungnya. Jadi kau memihaknya lagi sekarang? Kenapa kau tidak setuju dengan keputusan ibu? Ibu salah bicara? Ibu menyuruhnya untuk pergi ke rumah ibunya, kan? Saat ibu tidak menyuruhnya pulang ke rumah ibunya, ibu jahat. Hari ini ibu menyuruhnya pulang, ibu tetap jahat. Ibu tidak ada yang menyebut ibu jahat. Nah, bukan kau yang bilang begitu. Tapi keluarganya yang bilang begitu, betul kan? Mereka akan bilang dia telah melakukan sesuatu. Tidak, Ibu. Kenapa kau memotong pembicaraanku? Aku akan menamparmu sangat keras sampai kau akan terus mengingatnya seumur hidup. Berapa kali harus kau katakan? Aku tidak bertanggung jawab atas dirimu. Tidak, Ibu. Archana tidak akan menjadi beban untuk Ibu. Archana telah memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Dan aku menghormati keputusannya. Dan aku sudah memikirkan tentang sesuatu dan mengambil keputusan. Keputusan itu apa yang Ibu dan Archana katakan.
tidak akan dibantah. Artinya, Ibu selama 5 hari dan besok, aku akan tinggal di rumah Archana. Dan melakukan semua tanggung jawab sebagai seorang kakak ipar. Kakak Manaf? Hmm? Ibu, Kak Manaf sudah datang. Salam. Semoga kau Salam. Tuhan bahagia. memberkatimu, nak. Archana, mana Archana? Ibu, Archana tidak ikut. Dia tidak datang. Kenapa? Maksud ayah, dia baik-baik saja, ya kan? Iya, ya benar. Kesehatannya baik-baik saja. Sebenarnya di rumah ibu sangat mengkhawatirkan soal Vandita dan dia sedang kurang sehat. Jadi, Archana bilang dia akan tinggal di sana dan mengurus ibu. Tapi ibu, dia akan datang sebelum hari pernikahan Farsa. Aku tahu kalian pasti merasa sangat sedih. Aku tidak akan bisa menggantikan tempat Archana. Tidak, Manaf. Bukan seperti itu. Dengan kau datang ke sini, itu sudah cukup bagi kami. Dan aku tahu Archana, dia pasti sudah mengambil keputusan yang benar. Memang benar. Aku merasa sedih. Archana tidak ada di sini, tapi aku cukup senang kau datang kemari. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo Manaf, ayo. Akan menyenangkan kalau Archana juga datang. Ibu, kenapa ibu merasa sedih? Apa ibu tidak lihat? Ibu seharusnya bahagia. Ada banyak sekali cinta antara putri ibu dan menantu ibu. Putri ibu melakukan tugas sebagai menantu di sana, dan putranya di sana melakukan tugas sebagai menantu di keluarga ini. Keduanya sama-sama melakukan tugasnya. Iya kan? Kau benar. Tapi semua itu, apa gunanya? Sebentar lagi mereka akan bercerai. Tidak ada yang bisa merubah itu. Hubungan mereka akan berakhir. Rasa sakitnya akan lebih berat jika ada masalah. Aku senang kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Manaf. Ibu ada di sini. Jangan khawatir. Boleh aku pinjam kuncinya? Mau menyimpan uang, nanti aku kembalikan. Iya. Iya, ya. Hah? Ya. Oh, tidak. Katakan pada Nyonya Kamat untuk mempersiapkan agenda untuk pertemuan nanti, ya. Iya, sampai nanti. Ini kunci lemari ibu. Terima kasih. Ajit, tinggal 4 hari sebelum pernikahan Farsha. Jadi apa yang ibu pikirkan? Menurut ibu kita harus melakukan... Ibu, tehnya. Terima kasih, sayang. Sayang, ini sudah 15 hari semenjak kau dan Ajit menikah. Kau belum sekalipun pergi ke rumah ibumu, kan?
Apa kau tidak mau ke sana untuk menemui ayah dan ibumu? Di keluarga kami, beberapa hari setelah menikah, ada kebiasaan untuk pulang ke rumah ibu. Kau harus mematuhinya, hah? Sekarang begini saja, 4 hari pulang ke rumah ibumu. Dan kau datang ke pernikahan Farsha nanti. Kita akan pulang sama-sama ke sini setelah dari pernikahan Farsha. Mengerti? Iya, Bu. Ibu, apa-apaan? Dengar Ajit, hanya tersisa 4 hari sebelum pernikahan Farsha. Kita harus buat banyak rencana. Kita mencoba untuk melakukan metode baru untuk menggagalkan pernikahannya. Jika Vandita tinggal di sini, maka sebelum kehancuran Farsha terjadi, rencana kita bisa terbongkar. Oh, jadi itu masalahnya. Pantas ibu sayang sekali pada Vandita. Ibu, satu hal lagi. Kali ini kita bisa mengirimnya ke sana dan jangan kembalikan dia lagi. Iya, itu pasti akan terjadi. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Kita harus tahan dengannya untuk beberapa hari lagi. Mengerti? Vandita? Vandita, kau kenapa tiba-tiba ke sini? Apa semua baik-baik saja? Apakah Ajit? Semuanya baik-baik saja. Ibu yang menyuruhku kemari atas kemauannya sendiri. Bukankah ada kebiasaan untuk datang ke rumah ibu setelah menikah? Untuk itu... Vandita, katakan yang sebenarnya. Apa Ajit mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu setelah pesta itu? Vandita, apa semua baik-baik saja? Kakak ipar. Vandita. Vandita, apa yang kau lakukan? Katakan padaku, Vandita. Apa yang terjadi? Kakak ipar. Maafkan aku, Vandita. Kau... Kakak ipar, kumohon. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis, nak? Katakan pada ibu, apa mereka memukulmu? Katakan, sayang. Ibu, aku sudah menampar kakak ipar. Ibu, Tuhan tidak akan pernah memaafkan aku, Bu. Vandita, kau menampar Archana? Kapan? Vandita, kau tidak akan bilang pada siapapun. Kau sudah janji, kan? Kau jangan bicara seperti itu pada ibu dan ayah. Kakak ipar, tidak biarkan aku katakan pada mereka semua hari ini. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa menanggung ini. Ibu, apa ibu ingat saat di mana Nyonya Rasika menghubungi ibu? Jika kau berhasil menamparnya, aku berjanji kepadamu, semua masalah yang keluargamu hadapi akan berakhir. Ini semua bukan salah Vandita. Dia melakukannya dan aku juga menerima janji itu darinya. Kita tidak punya cara lain, Ayah. Aku pikir kalau aku menerima tamparan itu, maka hidup Vandita akan lebih bahagia. Makanya aku melakukan itu. Dengar, Vandita, aku sudah melupakan ini dan sekarang kau juga harus melupakannya. Masuklah ke dalam. Ayo masuk. Ayo. Berhentilah menangis.